Selamat siang teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, eh, saya sudah sering menyampaikan bahwa kenapa kita tidak perlu memperlihatkan uang kita kepada semua orang. Karena saya lihat banyak sekarang fenomena orang rame-rame menunjukkan rekeningnya untuk mendapatkan pengakuan, justifikasi bahwa dia sultan, kaya, banyak duit. Ya, itu yang menurut saya mengalami banyak penurunan nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menunjukkan uang kita, apabila uang itu dilihat sama orang yang duitnya lebih banyak, dia nggak peduli berapa uang Anda. Tetapi kalau Anda tunjukkan kepada orang yang duitnya lebih sedikit dari Anda, jadinya apa? Iri, dengki. Nah, itu yang terjadi. Dua fakta pada saat kita menunjukkan uang kita kepada orang. Belajar dari guru saya dulu, dia bilang uang itu sama seperti celana dalam. Celana dalam itu kita perlukan. Benar nggak? Kita perlu celana dalam. Tapi kan kita nggak perlu tunjukkan bahwa hari ini saya pakai warna pink, hari ini saya pakai yang loreng-loreng, polkadot. Nggak perlu kan kita tunjukkan. Mau nggak Anda tunjukin celana dalam Anda ke orang? Kan enggak. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti itu, kita tidak mudah mau menunjukkan kepada orang, ini uang saya, ini banyaknya uang saya. Nggak perlu. Karena kaya itu relatif. Ya, saya ini udah menjadi penasehat bangsawan, menjadi penasehat orang-orang kaya. Banyak yang mereka kaya, luar biasa kekayaannya. Tapi tidak ada yang namanya happy, kebahagiaan. Nggak ada bahagia. Jadi mereka kadang iri sama saya, Pak Wir. Saya lihat Pak Wir kok hidupnya tenang sekali ya, santai sekali, relax. Saya bilang, Pak, Bapak mau tahu, tenang itu yang mengizinkan, yang memberi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita yang memberikan, Pak. Jadi nggak mungkin Bapak bisa tenang begitu. Terus kemudian Bapak bersedekah. Bapak pikir karena Bapak punya uang Bapak bisa bersedekah? Tidak. Tuhan juga yang menggerakkan Bapak yang bersedekah. Karena kalau hati Bapak nggak digerakkan, ya Bapak juga nggak akan bersedekah. Terus amalan-amalan yang Pak Fir lakukan sederhana. Saya nggak melakukan amalan-amalan yang rumit-rumit. Salawat sehari ya bukan lagi 100.000, puluhan ribu salawat, bahkan sampai ratusan ribu salawat. Itu atas izin Allah, atas izin Tuhan. Nggak mungkin saya mau lakukan itu, nggak mungkin. Nggak mungkin itu bisa terjadi kalau tidak atas izinnya gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita punya uang tetapi kita bisa belajar taat dan diizinkan menjadi taat? Nggak, karena apa? Kita ini tidak lepas dari dosa ya. Saya juga tidak lepas dari dosa. Setiap hari saya melakukan dosa. Dan Tuhan tahu dosa-dosa yang saya lakukan. Istri saya juga tahu dosa-dosa yang saya lakukan. Ya tapi mau apa? Kita manusia. Malaikat saja tidak lolos dan tidak lulus menjadi manusia dalam waktu 24 jam. Nah, yang kita takutkan ini kita sudah banyak duit, tapi kita tidak merasa bahwa kita punya dosa. Itu kan yang paling parah itu gitu. Kita kok merasa tidak punya dosa. Udahlah kita merasa nggak punya dosa, kita juga nggak taat, kita juga meninggalkan sholat, meninggalkan Tuhan. Nah, itu yang parah. Makanya kalau teman-teman saya tanya, Fir, gila lu kayak STMJ juga ya? Dulu waktu masih muda, sholat terus, maksiat jalan. Ya memang saya bilang. Karena saya nggak bisa melawan takdir yang saya lalui. Saya dikasih kenyamanan, duit dan lain-lain, masih muda dan punya tampang ya, punya style, banyak wanita yang mau, ya itu saya akui. Tetapi sholat saya tidak pernah tinggal. Bahkan dalam sholat itu saya selalu bilang, ya Allah, jangan uji saya dengan wanita, saya tidak kuat.
Nggak kuat saya diuji dengan wanita. Nah, jadi kita mengibah pada Tuhan bahwa jangan uji saya seperti itu. Insya Allah, Allah juga kasihan. Saya selalu bilang, ya Allah kasihanilah saya. Jadi kalau kita hidup bergantung pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, bahkan Tuhan sudah berjanji, Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Baqarah, dosa yang belum kita lakukan saja akan diampuni. Jadi saya lakukan itu semua. Ajaran-ajaran dari guru, salawat 80 kali sehari sudah saya lewati. Ratusan sampai ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu sudah saya lewati setiap hari. Atas izin Tuhan kita bisa lakukan itu. Jadi itu yang kita jalani dalam hidup ini. Semua harus mulai belajar taat. Jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun kita berlumur dosa, kalau saya ilustrasikan kopi itu hitam di dalam gelas. Tapi kalau Anda ke pancuran, ya di keran Anda masukin air dari pancuran, putih terus, masukin terus. Air dari pancuran itu ibaratnya sholat. Lama-lama kopinya habis nggak? Hitamnya hilang nggak? Hilang, kopinya hilang. Nah itulah dosa. Ya, jadi saya ingat teman saya dulu seorang pastor, orang pastor Katolik, dia bilang manusia dewasa dalam dosa. Oh di situ. The key-nya di situ. Yang masalahnya kita nggak tahu bahwa kita berdosa, itu yang parah. Ya, semoga bermanfaat pesan dari saya. Sukses selalu untuk kita. Happy cuan konsisten.